What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue sama istri gue, Sylvia Atamimi. Hello, namaste, assalamualaikum. Apa? Hah? Apa? Halo, Oh, ya Allah. gaul, hello gitu. Oh, L-O. Iya. Aku dengarnya L-O. Ya, jadi gini, waktu di special gue kemarin, ada satu beat gue yang ngomongin tentang relationship gitu ya. Jadi gimana sih gue struggle. Pak, langsung straight to the point. Apa? Nggak cerita dulu kita ngapain bikin vlog ini, Nah, ini untuk justru apa. Oh, oke. sedang Maaf, diceritakan pembukanya. baru maaf pengalaman pertama. Ya, jadi awalnya itu tadi dari beat gue waktu stand up. Kalau lo nonton Gue Buta Bukan Bego atau ada download digital downloadnya, bisa di download di sini. Tadi siapa yang mau foto sama gua ya? Mungkin kalian akan mengenali ketawa saya. WKWKWKWKWK. Holy balai. Kata orang gua stres. Holy balai. Kata orang gua gila. Menggila beneran kayaknya tuh orang. Gua berdiri, gua balik badan. Dalam hati gua mikir, anjing pintunya sebelah mana lagi nih. Siapa tuh? Vina. Anak baru. Lo tau anak baru? Iya, kemarin nabrak tiang masih nangis. Nah, di situ tadi tuh. Nah, di show Gue Buta Bukan Bego, gue tuh ngomongin tentang relationship gue dengan mantan gue, termasuk mantan gue yang satu ini, yang akhirnya gue nikahkan. Dan abis itu orang tuh banyak yang nge-DM gue, bang itu bener bang ceritanya kayak gitu ya. Terus banyak juga teman-teman yang sekarang ini lagi menjalin hubungan sama teman-teman dengan disabilitas. Jadi mereka punya pasangan, ada yang pakai kursi roda pasangannya, ada yang tuli, ada yang tunanetra. Terus mereka juga nge-DM aku banyak, yang mereka nanya emang benar ceritanya seperti itu. Nah akhirnya gue ngobrol akhirnya sama istri gue. Terus istri gue bilang udah kita bikin vlog aja gitu kan ya, kita bikin jadi ini aja, jadi video aja, ngobrolin tentang dulu sebenarnya gimana sih caranya kita coping atau kita mengatasi situasi di mana di mana kita akhirnya membentuk satu hubungan yang akhirnya bisa sampai ke pernikahan dan sampai sekarang punya anak 3. Jadi pertanyaan pertama, kenapa mau pacaran sama tunanetra? Kenapa ya? Dari sekian banyaknya cowok, ya silakan lah. Ada beberapa ini sih, ada beberapa pertimbangan gitu kan. Salah satunya karena bapak kan ngedeketin saya waktu itu paket hemat kan. Oh iya betul. Ya. I'm a single mom gitu Mom kan. dengan 2 anak. Dengan 2 anak gitu. Jadi yang pertama dilihat pastinya dari anak dulu kan. Oke. Tapi sebentar deh, aku mau tarik mundur dulu ya. Baby waktu itu kita kan nggak langsung jadian ya, Beb ya? Enggak. Kita kenal dulu itu 2011 10 atau 11 gitu. ya, 2010 atau 2011. Terus kita jadian 29 September 2012. Oke. Bener kan? Ya justru aku tuh agak takjub karena inget aku enggak gitu. Saya masih ingat semuanya. Ya, jadi gue sama Sylvie itu kenal sebagai temen dulu, baru terus akhirnya kita memutuskan untuk pacaran setelah kurang lebih hampir 2 tahun lah kita kenal, 1,5 tahun atau 2 tahun lah gitu. Nah, pertanyaanku adalah apakah itu pertama kali Baby punya temen dengan disabilitas? Yes. Yang dekat ya, artinya yang sampai apa? Iya, dekat berteman. bukan pacaran tapi quite Akrab, akrab iya. gitu ya. Apa sih? Bahkan teman pun aku nggak pernah punya temen yang biasa-biasa pun aku nggak pernah. Paling mentok tuh nahlak lah ya. Kalau itu ya banyak ya. Agak banyak ya itu ya. Oke. Iya. Jadi
emang baru pertama banget aja kenal, terus kenal dia langsung akrab kan, Ya, ya, langsung best friend kan ya, ya. gitu. Jadi ya itu baru. Nah, pengalaman terus apa yang Baby dapetin dari berteman dengan aku selama ini? Mungkin kan Baby juga dengar kalau wah temenan sama tunanetra ribet, temenan sama orang disabilitas ribet, ngerepotin dan lain sebagainya. Terbukti nggak? Enggak. Dalam kasus aku nggak ya? Iya, ya itu dia yang aku bilang kan. Aku tuh ngerasanya udah pengalaman pertama, aku cukup beruntung aja gitu loh, karena aku ketemu, kenal sama tunanetra yang mandiri banget kan ya. Alhamdulillah. Iya, justru ini kalau gue boleh jujur nih ya, karena aku tuh ngeliat tunanetra biasanya cuma ini punten banget ya, maaf, di kereta api misalnya, lagi ngamen. At that time masih banyak ya yang Masih di banyak KRL. banget, Itu kan masih banyak boleh banget. orang jualan masuk dan lagi semua. Masih ada gitu loh. Jadi ya pikiran sempitku ya, teman-teman disabilitas yang tunanetra tuh ya nggak kayak ya udah kayak gitu aja gitu loh. Kalau mau ngomongin soal prestasi kerjaan, aku tuh pas ketemu sama A itu baru bener-bener yang terbuka aja gitu loh. Oh ada gitu kan ya. Terus kan A ajakin aku volunteer juga kan Ya, ke teman-teman waktu itu. disabilitas gitu. Betul. Aku tambah astaga keren-keren banget gitu kan. Ya, itu ketemu teman-teman aku juga, teman-teman yang berbeda dengan Iya, dengan berbeda. yang Baby lihat kan waktu Iya, ketemu. makanya. Jadi ketemu emang Teh Cucu, ketemu siapa Kang lagi, Faisal. Kang Faisal gitu ya. Ini emang teman-teman yang aktivis yang Mbak yang mungkin Sofi. Mbak Sofi, Mas Danu gitu ya, yang levelnya tuh memang udah awareness-nya udah tinggi gitu kan. Gitu. makanya jadi aku tuh kayak ini enggak sih apa masuk ke dunia baru gitu loh. Oke. Dunia yang gila ya, dunia yang sebenarnya selama ini ada, tapi gue nggak tahu itu ada gitu. Nah, itu mungkin satu hal yang mungkin aku juga agak penasaran ya, kenapa orang ada yang akhirnya memutuskan untuk meskipun tahu gitu ya bahwa wah ini ada yang ada yang baru, tapi mereka tetap decide untuk enggak, gue males gitu. Nah, sementara Baby tetap gue pengen tahu lebih dalam deh. Ininya apa sih sebenarnya? Kuncinya apa sih sebenarnya di situ, atau memang curiosity aja atau balik lagi ke orangnya atau Ya gimana? mungkin balik lagi ke karakter orangnya kali ya, karena kalau aku itu memang orang yang excited gitu loh kalau menemukan sesuatu yang baru gitu, terus aku pasti bakal cari tahu gitu kan. Oke. Seperti apa gitu, makanya kan waktu itu berapa kali juga ngajakin aku untuk volunteer kan, untuk nemenin aja, sekedar nemenin. Itu bener-bener semuanya tuh pengalaman pertama aku. Even kayak bilang, "Mbak, bisa nggak jadi pendamping awas gue nih, mau ke toko buku misalnya atau kemana?" Kayak gitu, itu bener-bener baru pengalaman pertama, dan aku tuh ngerasa banyak banget ternyata ya yang aku nggak tahu gitu loh di dunia ini. Itu aja sih. Ya, dan kalau dari aku pribadi ya, aku juga ngerasa lebih confidence untuk dekat sama siapapun, artinya teman-teman yang non tunanetra, dan ketika misalnya aku juga waktu itu udah mulai dekat sama Baby, aku memang menunjukkan sisi bahwa ini gue tuh nggak malu-maluin amat gitu loh ya, sebagai seorang tunanetra gitu. Kayak misalnya hal-hal yang simpel deh, kayak misalnya kalau kita habis makan terus bayar gitu ya, aku nunjukin ke Baby juga cara aku misahin uang misalnya gitu kan. Itu sebenarnya tidak hanya untuk pamer bahwa nih gue tahu nih uang gue ada bisa gue pisah-pisahin, tapi untuk ngasih tahu juga bahwa gue tuh punya cara gitu untuk mempersimpel hidup gue. Jadi lo nggak usah khawatir amat gitu kalau jadi hal-hal kayak gitu tuh justru aku juga coba untuk tunjukkan supaya Baby itu juga yakin gitu bahwa kayaknya nggak serepot itu deh gitu loh. Kalau Emang aku nggak ngerasa repot sih, bener. Makanya aku sebenarnya banyak kan ya pertanyaan-pertanyaan ke aku yang, oh berarti lu harus gandeng dia terus dong.
Enggak juga sih. Jadi kalau misalnya gue jalan berdua, gue nggak mau gandengan sama dia, dia bisa jalan sendiri karena kan ada tongkat gitu ya. Tapi kan kan pengen ya gandengan. Jadi kalaupun misalnya gandengan ya karena pengen aja gitu loh, bukan karena dan ketika ya sampai sekarang pun caranya Sylvie ngegandeng gue memang bukan cara standar gandeng tunangan, tapi cara standar romantis gandengan aja. Karena kan saya sudah berhenti jadi volunteer kan. betul. Karena volunteer kan harus ikutin kan standarnya. Harus standarnya gitu. Karena kita pengen romantis saya berdua gandengan, bukan karena gue buta terus gue pengen digandeng, enggak gitu. Emang gitu. Lagian kalau misalnya pakai gandengan standar yang seharusnya gitu kan, terus dibilangin, Bu anaknya kelas berapa? Itu saya harus mutusin setiap pertanyaan kayak gitu, jadi saya nggak boleh gitu kan. Makanya saya juga menolak kalau mau ngecat rambut atau biarin aja udah ubanan udah bagus kok. Nah terus ya dari situ akhirnya kita mulai dekat, terus akhirnya aku nembak. Gila nembak. Hah? Nembak ya? Istilahnya sih nembak, tapi kalian nggak tahu lah apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Hanya kami berdua dan supir taksi yang tahu. ya, terus akhirnya nembak. Nah, di momen artinya aku udah mulai menyatakan, terus aku pengen serius sama baby. Yang terpikir oleh baby, karena kan ya kita jadian udah berumur juga gitu kan. Dan kayak tadi baby bilang aku bukan juga kita baby aja. dan aku juga deketin baby dengan 2 anak, ya udah pasti nggak bercanda gitu kan, artinya pengen serius. Nah pertimbangan baby untuk akhirnya oke deh gue mau nikah sama seorang yang tidak bisa melihat, apakah sama dengan waktu pacaran atau apa tambah yakin aja gitu, atau justru dari sekitar yang menolak akhirnya baby bikin baby jadi gundah gulana seperti. Maksudnya menolak apa ya? Banyak di sekitar baby ada yang ngomongin tentang A gitu ya. Iya kalau apa sih, bukan penolakan sih kalau menurut aku, tapi ya hanya bentuk perhatian aja kan. Ya namanya kalau kita udah deket pastilah ya kan punya perasaan yang lebih gitu loh, mikirin juga kan, karena ya itu dia yang ngejalanin kan bukan mereka. Jadi mereka kan nggak tahu banget gitu kesehariannya tuh kita tuh gimana gitu kan ya. Jadi wajar lah kalau ada pemikiran kayak lu nanti lu mesti ngegandengin dia terus dong. Emang lu nggak repot? Anak lu udah 2, terus tambah satu lagi suami yang nggak bisa ngelihat gitu. Dan waktu itu sih aku udah seingat dan seperasaan aku sih ya, udah berkali-kali gitu loh aku ngejelasin, enggak kok dia tuh bisa kayak dia bisa kok masak sendiri gitu loh, dia bisa kok bikin teh sendiri. Tapi sekali lagi kan ada beberapa orang temanku tuh yang mikir ya hidup pernikahan itu kan nggak cuma sebatas lu masak air, lu bikin teh gitu loh. Masih banyak hal yang lain, makanya jelaslah mereka banyak memberi saran gitu kan untuk memikirkan kembali gitu loh, apalagi saya kan sudah membawa paket kan gitu loh. Betul. Terus ya tapi kalau menurut aku kalau itu datangnya dari lingkaran kedua di hidup aku kan ya, pertemanan aku nih, sahabat-sahabat, itu nggak terlalu banyak ngaruh sih. Yang ngaruhnya besar banget itu kan kalau datangnya dari keluarga ya. Wah itu gejolaknya luar biasa loh itu. Udah gimana ya caranya, nggak bisa kita abaikan gitu loh. Nggak bisa gue ngomong ya kan gue yang ngejalanin gitu loh. Walaupun pada akhirnya iya, tapi kan prosesnya bukan seperti itu ya kalau kita di timur ini gitu loh. Ya pakai proses yang lumayan inilah ya, naik turun, kelak-kelok. Dan aku harus mengakui bahwa baby kan sharing juga gitu ya terutama tentang apa yang dipikirkan oleh teman-teman baby ke aku gitu ya. Aku harus ngakuin dan aku harus jujur, dan mungkin teman-teman juga yang nonton yang punya pasangan dengan disabilitas ada yang ngalamin hal yang sama. Aku harus mengakui bahwa aku juga cukup emosi juga gitu ketika denger
kok mereka ngomong kayak gitu artinya ada yang cenderung untuk udah nggak usah lah sama dia, emang lo nanti sanggup seumur hidup ngurusin dia gitu. Artinya mereka banyak yang punya pemikiran bahwa kita yang punya disabilitas yang akan jadi beban gitu kan, sementara pasangan kita yang nggak punya disabilitas justru itu yang akan menjadi support kita, menjadi carer kita gitu kan, menjadi orang. Nah jujur ada emosinya juga di situ, tapi ketika itu dikomunikasikan lagi, artinya gue komunikasi lagi sama Sylvie untuk ngobrol, ya dia juga nenangin gue juga. Akhirnya itu kita bisa lewatin sama-sama juga ya Beb ya. Iya. Menurut itu gue itu sesuatu yang ya wajar tapi jangan dipelihara gitu. Gimana ya? Iya nggak sih? Kalau aku kan prinsipnya cuma oh ya udah gitu kan. Orang kan apalagi yang sudah deket sama kita gitu loh. Betul. Ya wajar aja gitu loh dia kasih kita masukan, tapi keputusan itu kan ada di kita gitu kan ya. Ya it's a matter of time aja kan. Ya. Dan balik lagi kunciannya juga sebenarnya sih bagaimana kita juga bisa ngeyakinin pasangan kita bahwa kita bisa melakukan peran kita dalam keluarga dengan cara apapun gitu loh. Jadi ketika itu dikomunikasikan, ya gue sih juga banyak ngobrol sama Sylvie tentang gimana ketika ngurus anak, pendidikan anak, terus yang ngurus keluarga secara umum gitu ya. Sehingga Sylvie juga akhirnya punya pikiran dia ya punya persiapan lah ya sebagai laki-laki pada umumnya gitu kan, sebagai pasangan pada umumnya gitu. Jadi ya menurut gue itu satu gelombang yang mungkin lo bakal hadapin kalau lo punya pasangan dengan disabilitas, dimana akhirnya komunikasi lo berdua yang jadi penentu bahwa hubungan lo tuh kuat apa enggak sih gitu. Jadi mulai ngukur dari situ deh. Tapi lo boleh komen di bawah gitu ya kalau misalnya lo ngerasa masih nggak yakin dengan pasangan lo, atau sebaliknya pasangan lo nggak yakin dengan lo. Tapi nggak yakinnya harus sebelum menikah ya. Nah ya, sebelum jangan pas sudah nikah, layangan putus loh. Layangan putus nanti gitu. Nah, dan nanti mungkin kita bisa diskusi di komen juga ya, gimana mungkin kita bisa ya bantuin lah untuk meyakinkan apa sih yang sebenarnya lo harus lakukan gitu. Nah, kalau Baby sendiri punya nggak ketakutan ketika kita udah menikah nih gitu ya. Terus Baby punya nggak ketakutan bahwa ini kayaknya dia nggak bakal bisa ini nih kayaknya nih, atau nggak bakal bisa B atau C, atau justru malah kebalikannya, wah kok ternyata dia bisa ini ya. Ya itu ada gitu. Gitu. Tapi apa ya, dia kesannya kayak drama gitu loh kalau aku bilang nggak ada gitu kan. Kalau kekhawatiran itu nggak ada, tapi kayaknya drama banget sih gitu loh. Tapi memang pasti ada sih kalau menurut aku juga, artinya tapi kalau yang berkaitan dengan disabilitasnya Baby itu nggak ada. Nah, gitu. that's the thing gitu. Orang-orang kan selalu nyorotnya ke situ gitu kan. Tapi ternyata yang ada itu justru as myself gitu kan. Iya, kalau aku tuh lebih kayak ya pernah gagal kan. Ada lah ketakutan pasti gitu. Itulah makanya aku bilang kalau terus akhirnya kan ujungnya harus LDR nih. Ya. Ada dong kekhawatiran gitu loh. Tapi kalau yang berkaitan sama disabilitas si Baby itu nggak ada gitu loh. Karena kalau aku ya udah jalanin aja. Udah mau, karena emang kita ngejalaninnya biasa aja kan. Iya sih. Nggak ada yang perlu dijadikan perdebatan juga, nggak ada. Paling kan yang diperdebatkan cuma Baby nggak usah cuci piring, ntar aku yang cuci. Terus Baby bilang, ini nih yang bikin kemandirian aku jadi berkurang nih. Gitu Kadang-kadang, kan. iya loh, bener loh. Padahal karena aku tuh ngelarang bukan karena Baby disabilitas gitu. Betul. Bukan karena Baby tunanetra, tapi karena di keluarga aku nggak biasa aja gitu loh. Iya, iya. Bukan karena nggak pengen dibantuin juga. Iya. Toh kalau aku udah ketiduran juga Baby juga yang cuci piring. Paling aku bangun-bangun kayak gitu, ya ampun siapa yang cuci piring gitu. Tapi iya loh, kadang-kadang gini ya, ini mungkin tantangan juga sebagai kita yang pacaran antara disabilitas dengan non disabilitas. Orang kan sering ngelihat disabilitas itu sebagai objek yang lemah gitu, dan harus dibantu gitu ya. Dan kadang-kadang gue di sisi lain, kadang-kadang gue juga kan pengen manja-manjaan gitu ya sama istri gue, apa waktu itu pas pacaran juga sama Sylvie, atau pas udah menikah kan gue juga pengen manja-manjaan gitu ya.
Cuman ketika gue pengen manja sama dia, gue tuh juga mikir gitu, ntar orang lihatnya gini. kayak paling simpel deh, misalnya gue kan juga pengen disuapin ya. Bukan karena gue nggak bisa ngeliat, karena gue pengen romantis. Bukan karena nggak bisa nyuap sendiri. Nggak, bukan karena kalau nyuap langsung yang ke mata gitu, enggak gitu loh. Nggak begitu gitu, emang pengen ngerasain gitu disuapin sama istri kayak gimana sih. Tapi begitu kita disuapin, mertua lewat, sendoknya gue juga bisa sendiri. Tapi itu juga pengalaman yang kita pernah ini ya Beb ya, pernah alamin juga ya. Iya, banyak banget sih kan kalau yang kayak gitu kan. Jadi aku tuh kadang-kadang suka heran kalau misalnya orang ngelihat itu masalah, padahal kita sendiri gak ada masalah gitu loh dengan itu kan. Kayak waktu sama yang di Kalibata Mbak siapa? Mbak Ana. Mbak Ana itu kan. Itu tante aku. Tantenya Silvi itu lucu banget, ceritain boleh nggak itu? Iya, seingatku, aduh maaf ya Mbak Ana, ntar dulu. Mbak Ana kalau nonton komen di bawah. Jadi waktu itu ketemuan kan di Kalibata gitu kan. Terus ya mungkin sama kayak aku gitu kan. Mbak Ana nih juga baru pertama mungkin ketemu dengan teman dengan disabilitas kan. Jadi kalau beliau sih lebih fokus ya gitu loh, dengan mungkin kayaknya kemampuannya baby gitu kan ya. Jadi waktu itu kan baby mau ke toilet tuh. Dan itu kan hal yang sudah sering banget kita lakukan. Betul. Gitu kan. Dan ibu nggak boleh masuk. Iya. Saya kan perempuan, kan masuknya ke toilet cewek, ke cowok kan. Bapak kan nggak boleh juga masuk ke toilet cewek biar saya bisa temenin kan. Meskipun saya nggak lihat apa yang di dalam ya. Tetapnya ngejerit. Ya. Jadi seperti biasa kan. Jadi ya teman-teman kalau ini mau ke toilet, biasanya aku anterin sampai di depan toiletnya. Terus nanti itu akan masuk ke dalam pakai tongkat gitu kan. Udah nyari sendiri gitu loh, karena nanti kalau ada orang di dalam mungkin dibantuin ya, juga. Atau kalau lagi ada petugasnya kan suka ada kan kadang-kadang suka berlebihan. Langsung dipeluk. Ayo Pak, masuk. Padahal bisa jalan. Padahal ya. bisa jalan. Ya, jalan bisa, lihat ya nggak bisa ya kan. Betul lah. Tititnya mana Pak? Tititnya Pak. Enggak gitu ya. Enggak. Saya yang berlebihan, maaf. Nah, terus ya udah, terus aku lepasin kan baby di depan toilet cewek cowok itu. Terus aku langsung dicubit. Kok ada temenin sih katanya. Loh, itu kan toilet cowok, gue nggak boleh masuk. Ya tapi kan dia nggak ngeliat. Ya terus masa gue harus masuk cuma gara-gara dia nggak ngeliat. Jadi ada perdebatan kecil terus, tapi kita akhirnya ketawa-ketawa sih. Lu tega lu katanya. Lah bagaimana kalau gue masuk ke mana tega gue masuk ke toilet cowok gitu. Ya itu hal-hal kayak gitu kan. Dan another thing that you always do is you always share the story ya. Iya. Artinya apa yang terjadi di antara kita ya maksudnya sekali lagi sebenarnya bukan untuk pamer, tapi memang untuk meyakinkan orang sekitar. Jadi baby juga akhirnya kan sering cerita ya tentang kegiatan aku, ngapain aja gitu kan. Karena lagi pula kan kayak waktu baby di negara kanguru itu kan, semua aktivitas kita kayak misalnya lagi video call, baby lagi jalan ke kampus, misalnya kan, kita FaceTime, itu kan terdengar juga kan sama teman-teman kantor, sama teman-teman main gitu loh. Terus bilang lagi ngapain tuh ke kampusnya gitu, sendiri? Iya sendiri. Jadi mikirnya tuh masih ya itu dah nggak bisa mandiri gitu loh. Makanya kalau cuma kayak sekedar ke Lombok gitu kan, emang bisa gitu loh. Kan di sekolahnya lebih jauh. Ya. Dia kan sekolahnya lebih jauh. Lombok doang mah bisa kali gue bilang gitu kan, gue jemput juga di bandara. Nggak gue jemput juga nyampe kok ya kan ke rumah. Ya itu salah satunya ketika gue pengen dijemput di airport sebenarnya bukan karena gue nggak bisa ke rumah sendiri ya, karena pengen sok-sok romantis aja gitu kan, dijemput di airport sama anak-anak, seneng gitu loh, seru gitu. Biar nggak terlalu sedih banget gitu. Oh ada anaknya, ada istrinya gitu kan. Udah terbangnya sendirian terbang mulu sendiri, gitu, dianterin kan. sampai Damri punya gitu. Keluarga apa enggak sih di sini gitu.
Dibilang jalan-jalan keseringan ya Iya. kan. Jamri mulu Pak katanya. Ya saya juga ngejemput tuh biar orang tuh tahu, oh punya suami Bu. Iya. Punya. Saya pernah ditanyain soalnya. Iya, soalnya kan dedinya Feral tuh masih oh punya suami? Punya. Itu satu lagi masalah LDR loh. Iya, memang tuh. Kisah tuh for your information ya. Jadi gue sama Silvi mungkin kalau di total-total dari pacaran sampai itu ada kita 9 tahun kali ya. Iya. Tapi kalau dihitung quality time-nya tuh mungkin 4 tahunan kali yang kita emang bersama bareng-bareng gitu ya. Sisanya tuh LDR. Maksudnya dalam 4 tahun tuh berapa bulan gitu. Justru kalau di total dirapetin semua jadi 4 tahun gitu. Gitu loh. Kalau dirapetin semua tuh kayaknya cuman 4 tahun gitu. Nah, itu kan juga termasuk salah satu masalah ya, Det. Karena aku tuh kadang-kadang nggak masalah sih kayak gitu kan. Yang penting kan jelas gitu loh. Yeah. Baby kapan pulangnya gitu loh. Atau aku kapan ke Jakartanya, kami kapan ke Jakarta ya gitu kan. Tapi justru kadang-kadang apa sih namanya pertanyaan atau pemikiran orang yang bikin kita jadi goyah. Yang bikin kita tuh jadi mikir lagi, ya emang nggak wajar ya, padahal ini kan gue enjoy aja sebenarnya gitu loh, nggak masalah, emang Baby cari rezeki jadi Jakarta, aku di sini ya udah gitu, sebenarnya nggak ada masalah, tapi bisa jadi masalah gara-gara orang kan. Kadang-kadang itu makanya balik lagi komunikasi antara lo berdua ini sih regardless of disability or not ya, artinya tapi challenge juga mungkin gue nggak tahu ya, gue mungkin teman-teman yang tuli punya challenge lebih besar ketika harus mengkomunikasikan ini. Kalau ya lo kalau pacaran sama temen tuli ya pastikan lo bisa bahasa isyarat juga, in anyhow komunikasi lo ya mesti lancar juga gitu kan. Karena pada akhirnya ya lo berdua sih yang ini ya yang akan menentukan, yang akan ngejalanin, yang akan ngerasain gitu semuanya. Itu semua hambatan ya lo akan bisa lewatin gitu. Termasuk juga, nah ini mungkin bagian yang paling sulit nih. Apa itu? Bagaimana kita meyakinkan orang tua bahwa kita bisa jalanin. Maksudnya orang tua aku. Sama-sama sih kita berdua gitu ya. Ya tapi kan agak lebih ini dia, agak lebih sulit itu kan meyakinkan orang tuanya yang nggak disabilitas pastinya. Betul. Ya. Rata-rata seperti itu. Tapi ada kasus juga di mana teman-teman yang orang tua yang disabilitasnya justru yang minder juga. Karena aku juga berapa kali kita ketemu bahwa anaknya yang disabilitas itu tidak boleh menikah sama yang non disabilitas karena ya itu mereka takut nanti anak gue yang dihina, anak gue yang di. Kalau itu berarti anaknya yakin, orang tuanya nggak yakin. Iya, orang tuanya nggak yakin, serius. Dan itu kejadian gitu. Gue juga kesian juga sih ya, mungkin I don't know, lack of education, mungkin stigmanya mungkin di daerahnya juga sangat kuat seperti itu. Jadi dia mikir anaknya udah deh cari yang sesama disabilitas saja supaya nggak ini. Nah itu dia aku bilang kan, semua orang tua itu pasti kan nalurinya itu melindungi anak kan. Betul. Nah yakin. Kalau kayak temennya AA yang justru mereka nggak mau karena takut nanti anaknya yang dihina, anaknya yang diapain, itu kan nalurinya dia juga kan sebenarnya untuk melindungi anaknya. Caranya aja yang beda-beda kan gitu loh. Aku sih kalau sendiri gimana sebenarnya waktu menghadap ke orang tuanya mantan pacar yang ini. Nah kalau aku jujur, aku berangkat dari husnuzon bahwa apa yang terjadi dengan orang tua itu bahwa mereka balik lagi tidak punya informasi yang cukup mengenai orang-orang dengan disabilitas gitu. Ditambah mungkin wallahualam tapi ya kemungkinan besar juga lingkungannya yang tidak tahu juga tentang disabilitas itu kayak tadi ngomongnya kan nanti anaknya begini loh, nanti anaknya harus begini gitu kan. Karena menikah dengan disabilitas itu mitosnya macam-macam. Yang paling umum adalah banyak orang yang yakin kalau disabilitas itu menurun, pasti menurun. Gitu. Padahal belum tentu. Ada beberapa kasus yang menurun, ada yang tidak gitu. Gua sendiri jujur, aku juga nggak tahu apakah dulu sih pernah sebenarnya ada dokter yang
yang mempelajari gitu secara genetik aku akan nurunin disabilitas aku apa enggak, tapi seingat aku tuh aku tidak menurunkan, tapi orang banyak sekali yang berpikir bahwa oh pasti nurun gitu. Jadi kekhawatiran orang tua biasa satu di situ gitu kan, nanti udah suaminya nggak bisa ngeliat, anaknya nggak bisa ngeliat juga gitu kan. Kalau Ya itu terjadi juga di nah aku kok. itu juga nanti kan dia pikir aduh nanti cucu gua gimana gitu kan, yang paling ini kan yang paling kepikir sama orang tua. Nah jadi di step ini gue agak sulit untuk ngejelasin ke orang tuanya Silvi karena gue nggak bisa dapet entrance-nya ya, artinya komunikasinya waktu itu memang tidak lancar antara gue dengan orang tuanya Silvi. Tapi balik lagi yang akhirnya gue lakukan, gue coba untuk komunikasi. Ketika itu gagal, gue balik lagi, udah gue tunjukin aja apa yang gue bisa, apa yang gue bisa lakukan. Dan Silvi juga akhirnya berusaha untuk mengkomunikasikan itu ke orang tua karena Silvi kan masih dalam lingkaran orang tuanya gitu. Nah ini yang temen-temen tuh sebenarnya nggak boleh cepat nyerah di situ ya, karena memang melelahkan, memang menguras tenaga juga, air mata, dan mengundang rasa bersalah. Iya. Ya, kita harus akuin itu ya. Artinya ya gimana pun orang tua soalnya gitu kan. Jadi seakan-akan tuh kita kayak ngelawan orang tua, tapi sebenarnya kita nggak, we're not that bad gitu. Kita cuma memberitahu sesuatu yang orang tua tuh memang mungkin belum familiar gitu loh. Jadi buat lo sekali lagi yang punya pasangan disabilitas, ini satu momen mungkin lo akan ngerasa berat banget. Lo juga boleh komen di bawah kalau lo ngelewatin masa-masa seperti ini, sharing juga di bawah seperti apa solusinya. Kalau dari kita sih itu sekali lagi kita berdua komunikasi, Silvi terus ngasih informasi tentang apa yang sedang gue lakukan, apa yang kita lakukan juga ya, gitu. Terutama ke Oma ya waktu itu, karena Oma lebih mudah, masih lebih mudah untuk ya, komunikasinya tuh masih komunikasinya ada, gitu. Nah itu salah satu triknya lah gitu, kita cari siapa yang paling gampang untuk kita lakukan komunikasi gitu. Jadi itu salah satunya sih yang aku lakukan. Ya kalau aku sih sebenarnya antara siap nggak siap ya, karena menurut aku tuh keluargaku sebenarnya orangnya cukup terbuka gitu kan ya, untuk menerima kekurangan gitu kan ya. Tapi ya itu balik lagi kan seperti yang aku bilang, ya namanya orang tua kan. Orang tua tuh akan tetap menjadi orang tua gitu loh, mau setua apapun kita gitu. Betul. Kan ya. Kita tuh mereka, tetap anak. Ya kita tuh akan tetap jadi anak gitu loh. Jadi kekhawatiran mereka tuh kan pasti ada. Apalagi aku kan juga waktu itu kan bawa anak juga gitu. Betul. Jadi kekhawatirannya tuh lebih banyak mungkin gitu loh. Tapi karena aku ngerasa aku kenal keluargaku, kan aku sempat ngeyakinin baby juga kan, enggak orang tuaku nggak kayak gitu kok. Aku sempat ngomong juga, karena memang keluargaku tuh asik banget orangnya gitu kan. Makanya justru karena aku ngerasa aku kenal, tapi ternyata kekhawatiran orang tua tuh bisa merubah sikap mungkin atau apa, itu yang aku nggak siap sebenarnya nerimanya gitu loh. Dan itu sangat ini banget sih, sangat, kalau buat aku sih berat banget ya, buat semua juga pasti berat ya. Buat semua pasti berat, tapi buat aku tuh aduh kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya ya itu dia tadi, kalau misalnya nggak yakin, nggak komunikasi aku sama baby, ya mungkin putus tengah jalan juga gitu kan. Daripada harus berat-berat nih gue mikirin nih kan, udah gue harus kerja, gue harus segala macam gitu kan. Ditambah lagi itu. Tapi ya itu dia, balik lagi sebenarnya aku mikir gitu kan, aku tuh ngejalaninnya santai banget gitu loh. Kalau kendala itu hampir nggak ada, kalau menurut aku kan ya, hampir nggak ada. Kita fine aja gitu loh. Ya, dan kita juga agreed on so many things ya. Artinya contoh ketika Feral lahir, ini satu hal yang menarik kalau menurut gue, karena waktu itu satu momen yang cukup menarik. Dari sisi orang tua gue itu juga punya kekhawatiran gitu, bagaimana gue bisa ngurusin Feral gitu ya. Artinya lu nanti bisa nggak bantuin Silvi karena kita berdua bener-bener berdua banget ya, nggak ada siapa-siapa lagi gitu di Lombok ini ya, cuman kita sama teman-teman aja yang ada di sini. Terus anak-anak waktu itu kakak masih umur berapa ya,
10 tahun. 15-15an lah ya. Udah SMP. Udah SMP gitu ya. Jadi lumayan lah dia bisa diandelin untuk bantu-bantu. Abang masih kecil bisa lah dia dini. Tapi salah satu yang menarik lah ngejual keluarga sendiri. Tapi enggak, beneran di keluarga kita, di antara gua sama Silvi itu tuh kita nggak mengenal suami harus kerja, istri harus di rumah ya. Artinya itu adalah tugas yang memang harus dilakukan oleh siapapun yang lagi available gitu. Jadi kalau gue lagi available untuk ngerjain kerjaan rumah, ya gue ngerjain kerjaan rumah. Karena dulu kan gue trainer, waktu gue lebih ini ya, lebih lowong gitu. Nah sementara Silvi waktu itu running cafe, siang dia belanja sampai pagi belanja, siang prepare, terus pokoknya malam tutup dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue sambil ngerjain kerjaan gue di rumah, gue sambil jaga anak gitu. Pagi Silvi mandiin segala macam udah beres, baru dia berangkat. Nah anak tidur, nanti gue tuh tinggal ngasih susu. Dan aku ingat banget dulu Baby ngasih susu itu di kontainer gitu. Susu, iya. Jadi tinggal nuang. Aku tinggal nuang gitu kan gitu. Nah artinya hal-hal kayak gitu tuh itu Baby juga dapetin kan dari melihat kegiatan aku gitu kan. Artinya Baby tahu bahwa oh ya kebiasaannya Jaka adalah barang-barang nggak boleh dipindah. Terus kalau sesuatu udah ditaker ya dia akan lebih mudah gitu kan. Itu hal-hal yang ini kan yang kalau kata aku sih itu insting aja kali ya. Kita tuh nggak perlu belajar gitu loh untuk itu. Tahu nih, oh gue bakal keluar nih belanja nih, mungkin 3 jam gitu. Nggak mungkin dong anak gue nggak minum susu, ya kan? Jadi ya udah, gue tinggal taruh aja di kontainernya kan, mempermudah Baby juga gitu. Tinggal tuang ke botolnya, tinggal Baby ngira-ngirain airnya. Kalau itu kan aku udah ngeliat berapa kali gitu loh, Baby sudah bisa melakukan itu kan, nyampur air panas gitu-gitu kan. Itu udah bisa semua. Jadi ya bukan masalah kan? Betul. Bukan masalah. Ya udah, gue bisa pergi belanja, nganterin ke warung, beres-beres bentar baru pulang gitu kan. Ya, dan at the end sekali lagi Baby dan aku sering bercerita ke keluarga. Ya kan? Iya. Akhirnya mereka juga tahu gitu. Kayak misalnya Soalnya kan ada pertanyaan soalnya. nah kaku juga gitu. Lu di warung, terus anak lo sama siapa? Bapaknya. Karena kakak-kakaknya sekolah. Emang bisa? Itu buktinya bisa. Iya. Nyokap gue juga suka gitu. Tinggal nelfon ngapain? Lagi ngapain? Ini lagi jaga adek gitu. Adek mau minum susu. Nah, bisa kamu ngasih minum susu? Hidup nih anaknya gue. Sampai sekarang gue masih hidup. Berarti bisa sih gue. Dan aku juga kadang-kadang amazed dengan diriku sendiri ya. Kok tiba-tiba gue bisa mandiin anak? Kok tiba-tiba gue bisa? Itu balik lagi naluri ya. Naluri sih bener gitu. Itu tuh hal yang itu dia yang aku bilang, itu kan secara alami akan tumbuh sendiri gitu loh. Nggak perlu belajar khusus gitu kan. Beli boneka-bonekaan, ganti popoknya. Artinya nggak perlu kan ya. Memang satu, belajar secara insting. Yang kedua, kepercayaan dari Baby gitu. Artinya ketika Baby artinya gini, balik lagi ke Silvi juga tahu apa yang bisa gue lakukan dan apa yang tidak bisa gue lakukan. Ketika itu diaplikasikan ke hal yang lain, dia tuh ngawasin gue gitu loh. Ya deg-degan juga kan. Gitu. Iya, jujur sih. Pasti ada kan. Iya, gitu. Tapi ada kekhawatiran gitu kan ya dari yang kalau kita balik lagi tadi dari yang anak lo emang lo nggak takut kalau misalnya anak lo kayak bapaknya gitu kan ya, nggak bisa ngelihat gitu kan. Ada sih, tapi bukan ketakutan yang kayak gimana gitu loh. Khawatir iya gitu loh. Karena menurut aku kan semuanya nanti balik-baliknya lagi ya ke putusannya Tuhan aja gitu loh, betul, kan. Betul. Mau kayak gimana juga lu jagain. Kalau misalnya katanya Tuhan iya gitu kan. Jadi cuma khawatir aja sih. Tapi kan aku juga perlu mengurangi rasa khawatir aku kan. Makanya nanya, ada temanku dokter, aku pernah nanya sama dia kan, mungkin nggak gitu loh kalau pada saat aku lagi hamil itu. Terus dia menjelaskan tergantung kasus ya gitu kan. Jadi dia juga nggak bisa ngomong pasti, tapi dia bilang biasanya yang carrier itu kan dari perempuan gitu, bukan laki-laki gitu. Jadi udah kakak
Cece, saya dipanggil Cece ya kalau di sini. Ya, udah Cece nggak usah khawatir katanya gitu. Oh ya udah. Nah kalau aku tuh bagusnya orangnya kalau udah dikasih info kayak gitu ya udah aku tenang. Gitu kan. Kayak pas babynya udah keluar, terus ada rasa khawatir aku kalau gendong baby yang masih merah gitu kan. Sementara ini semua lagi pada excited kan ya. Ini bayinya baru gue taro, terus semuanya pada lari kan. Pengen gendong gitu kan. Yang kakaknya, yang adeknya. Sementara kan aku yang abis disesar jalannya juga cuma pakai gigi satu kan. Jadi lama banget. Jangan digendong. Ada sih rasa khawatir gitu loh. Makanya kalau waktu awal-awal baby gendong adek, aku nggak ngelarang. Karena aku juga takut kan nanti baby tersinggung atau gimana. Betul. Ini kan anak gue gitu kan. Nggak boleh digendong. Jadi aku cuma mengawasi aja gitu loh. Ngawasin dari jauh. Ya udah sehari 2 hari aku lihat, oh ya itu dia lagi kan, balik lagi ke insting kita kan ya. Ya kita orang tua pasti instingnya ngelindungin anak kan. Ya makanya jadi oh aman kok gitu ya udah. Dan kalau dari gue pribadi, as a blind person, gue tuh tidak pernah melakukan sesuatu tuh atas nama pamer. Artinya memang kalau misalnya aku belajar melakukan sesuatu, itu memang kebutuhanku atau sesuatu yang aku suka, gitu. Jadi aku juga ingat bahwa ketika Feral masih baru-baru mungkin umur mingguan gitu ya, aku masih takut gitu untuk gendong Feral, masih ditaruhin gitu. Bahkan aku ingat pertama kali itu justru baby yang encourage baby duduk di sini, nanti aku taruh ya, kayak gitu. Nah itu tuh bagian dari gue belajar, dan gue tuh bukan yang pengen nunjukin ke orang, lihat nih gue bisa gendong bayi gitu, nggak gitu. Tapi karena gue tahu satu hari gue harus gendong dia. Akan ada momen ya. Karena akan ada momen di mana gue harus gendong dia, dan gue nggak bisa rely terus ke Sylvie. Nah itu juga yang gue lakukan ketika gue belajar mandiin, gue belajar nyuapin, gue belajar apa. Bukan yang pengen keren-kerenan kelihatan tetangga, bapak itu buta tapi bisa nyuapin anaknya. Enggak, anak gue memang perlu makan gitu loh. Iya emang harus makan. Harus makan. Jadi maknya lagi nggak ada. Kalau enggak kan anak gue makan jam 3:30. Kesian. Masa sampai nungguin maknya makannya 3:30 ya, tidur. Tahan. Gitu. Bapak bisa kok sampai maghrib. Ada nanti namanya puasa gitu. Nggak begitu juga gitu. Jadi itu yang teman-teman juga harus mengukur ya. Aku pikir artinya apapun disabilitas lo, apakah lo pakai kursi roda, apakah lo nggak bisa ngelihat, lo juga harus mengukur kemampuan lo tuh sampai mana gitu. Jangan maksain juga gitu. Kayak gue inget banget waktu Feral kecil tuh aku nggak pernah mau gendong dia ke mobil ya. Artinya kalau keluar dari rumah, karena gue tahu gue bisa kesandung, gue bisa kepleset. Kalau dalam rumah kan terprediksi kan barang-barang ada di mana. Tapi keluar dari teras gue biasa udah nggak berani tuh. Umur Feral masih bulanan ya. Kalau sekarang sih sedikit agak cuek karena dia juga udah bisa nunjukin. Dia udah keras kepalanya. Dia udah keras juga kepalanya gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi, ya kalau misalnya lo memang harus belajar untuk melakukan sesuatu, lakukanlah, pelajarin gitu. Kalau misalnya lo butuh expert yang ngajarin lo, ya udah lo belajar dari expert itu gitu. Kalau lo secara insting lo bisa belajar, ya pelajarin gitu. Ya tapi itu ini kok apa sih namanya, naluri kita sebagai orang tua itu pasti bakal keluar sendiri kok. Dulu bapak ini juga nggak suka bau minyak kayu putih, nggak suka bau minyak telon ya. Udah pokoknya no. Biar udah punya anak no, tapi begitu punya anak harus ya Pak. Harus. Lah Feral maunya dipakein minyak telon. Iya makanya ya kayak sekarang anaknya udah bisa ngomong kan, udah bisa milih. Mau mandinya sama Dedi gitu kan. Mau misalnya dia buang air besar, mau dicebokinnya sama Dedi. Ya mau gimana gitu kan. Kalau kita yang datang kan dia teriak gitu. Jadi harus bisa gitu kan. Nah, hal yang menarik juga adalah sebenarnya aku pengen tahu juga adalah bagaimana selain kalau Feral kan dia tumbuh dan belajar bahwa akhirnya bapakku nggak bisa ngelihat nih gitu kan, dia
dan kayaknya dia udah mulai realize itu ya, apa kita lagi ngajarin dia ya di step itu. Nah, untuk kakak dan abang yang notabene kakak waktu pertama kali ketemu aku itu mungkin sekitar umur 10 tahun mungkin ya, 9 tahun, umur berapa sih, apa kelas berapa sih dia, 5 ya? Siapa kakak? Kakak Iya, 5 atau 6 SD. 5 atau 6 SD. Sini, terus abang ini juga. dia Feralnya. Sini dek, sini. Ya dari situ. Gitu. Nah, kalau dengan kakak dan abang bagaimana sebenarnya baby ngajarin? Hai. Mau say hi? Waduh, udah berat. Nah, ini baby Feralnya udah segede gini sekarangnya dek ya. Iya dek. Jangan naik ke situ. Iya. Jadi sih apa? Kalau aku semuanya balik lagi ya. Aku waktu pertama kali memperkenalkan anak-anak ke baby juga, aku nggak planning gitu. Aku nggak planning memperkenalkan calon pendamping gitu kan ya. Karena kita kan Taruh main di bawah dulu deh. ayo Ya. main dulu di Up, luar sama Amu. main sama kamu. Hop. Nah, ini udah pagi. Belum dong. Ketahuan deh syutingnya malam. Nah, Jadi apa? Kita kalau dulu sebelum sama-sama kan ya, sebelum nikah, kan kita kalau keluar sama anak-anak itu karena memang kita mau jalan-jalan gitu. ya. Bukan punya maksud untuk ngedeketin baby sama anak-anak. Kalau waktu itu kita pergi ke kebun binatang, kan nggak lucu kalau cuma kita berdua kan. Ya, betul. Dan kebun binatang juga nggak akan jadi tujuan tempat kita jalan-jalan kan. Betul. Jadi kita milih kebun binatang karena kita memang mau ngajak anak-anak. Waktu itu kan juga sama AA juga Ya, kan, AA. sama ponakannya baby juga gitu kan. Jadi ya emang tujuannya jalan-jalan. Ya. Nggak, bukan untuk kenalin gitu kan. Dan aku nggak pernah juga ngomong bahwa mama lagi deket nih sama Om Jack, nggak pernah gitu loh. Aku cuma cerita mama punya temen nih namanya Om Jack. Terus Om Jack itu nggak bisa ngelihat, tunanetra gitu loh. Dan mungkin karena mereka anak-anak aku, mereka juga jadi punya excited yang sama gitu. Hah, masa sih? Iya. Terus Om Jack ini waktu itu kan kebenaran baby mau ke Australia kan, dapat beasiswa. Lagi persiapan. Aku cerita gitu, mereka tuh jadi tambah, hah, kok bisa sih? Terus banyak pertanyaan kan, nanti bacanya gimana? Ya udah, nanti kalau misalnya besok-besok kita ketemu sama Om Jack, tanya aja langsung gitu kan. Kayak kadang-kadang kalau aku lagi bales texting kan, Ya. kalau yang besar kan udah ngerti kan, Ya. si kakak kan udah ngerti, si kakak suka nanya sama siapa, SMS sama siapa, waktu itu masih SMS kan. Ya. Waktu itu sih sudah ada BBM, tapi baby kan waktu itu masih pakai, karena teknologinya iya. nggak ada di BBM waktu itu. Iya, lagi masih pakai handphone yang ini kan. E63. Nah itu Nokia. dia. Jadi suka nanya SMS sama siapa, sama Om Jack gitu. Terus pasti dia bakal nanya lagi gitu. Katanya Om Jack tunanetra, nggak bisa ngelihat, kok bisa ini. Nah itu tuh aku hold gitu loh, dan Ya. nanti deh kalau ketemu sama Om Jack, kakak lihat aja sendiri gimana caranya Om Jack balas SMS. Jadi baby juga at the same time mencoba untuk memicu supaya dia yang langsung nanya gitu ke aku. Iya. Oke. Dan mungkin apa sih namanya, kalau tadi pertanyaan yang awal banget, kenapa kenapa aku memilih baby gitu kan ya. Ya itu dia yang pertimbangan pertamaku tuh harus anak-anak. Ya. Gitu kan, Ya. karena aku sudah bawa 2 anak kan. Dan aku ngerasa nyaman aja gitu loh, karena kalau kita berdua tuh kita bukan ngomongin kita berdua aja gitu. Yes. Baby kan juga banyak sharing kan tentang tumbuh kembang anak gitu. Nah, itu tidak pernah aku dapatkan gitu loh dari ya walaupun begini-begini banyak ada lah ya, bukan banyak, bukan banyak, bukan ada lah ya gitu. Ya. Tapi tidak pernah aku dapetin gitu loh. Jadi ya itu dia. Apalagi sih yang single mom itu Ya, cari gitu loh kalau bukan itu kan. betul. Dan aku juga sebenarnya salah satu kekhawatiran aku paling besar sebenarnya bukan hanya deketin baby juga, tapi bagaimana anak-anak bisa nyaman sama aku juga gitu loh. Nah, cuman sekali lagi aku juga nggak mau
itu menjadi hal yang aku buat-buat. Tapi di sisi lain banyak cerita juga tentang ada teman-teman gue juga yang jadi ayah sambung atau ibu sambung dan mereka tidak terlalu akrab dengan anak-anaknya meskipun mereka bukan orang dengan disabilitas, tapi itu jadi cerita yang common gitu kan. Itu nah gue sendiri juga ya jelas lah karena gue juga belum punya pengalaman jadi orang tua, itu jadi satu kekhawatiran. In 5, 4, 3, 2, 1. Ya dan aku tuh punya kekhawatiran tersendiri ya sebenarnya as a coming father gitu kan ya, mengenai anak-anak gitu. Apakah anak-anak itu kakak dan abang bisa menerima aku, atau mungkin kalau baby sebagai orang dewasa diomongin sama orang lain, baby bisa ngelawan gitu kan, dalam artian bisa cari informasi kayak yang lain. Tapi kalau anak-anak mungkin kan cenderungnya gampang disusupi dengan informasi gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku khawatir juga gitu loh. Jadi anak-anak bisa nerima aku dan apa yang baby lakukan gitu untuk ngebantu itu gitu loh. Aku tuh kalau ditanya kayak gini bingung ya gitu loh, karena actually kan balik lagi nanti kalau aku bilang kita tuh cuma ngejalanin doang gitu. Jadi emang nggak ada bukan settingan sih ya, tapi saya tidak harus melakukan skenario gitu ya untuk paling kalau misalnya beruntungnya kan emang anak-anak deket banget sama aku ya. Jadi apapun yang mereka terima informasi itu biasanya pasti langsung dikasih tau ke aku. Mam kayak gini gitu. Nah, aku pun kalau misalnya kayak informasi yang bapak tiri loh. Jahat loh. Ntar direbus loh. Bapak tiri. Ntar kurang daging dibikin sup loh gitu. Itu tuh nah, jadi itu tuh nyampe gitu kan ke mereka gitu loh. Dan pada saat mereka cerita itu ke aku juga nggak berusaha ngeyakinin gitu loh bahwa enggak, Om Jack ini orang baik atau gimana gitu, enggak. Aku nggak kayak gitu loh. Ya paling kan aku ngomongnya ke baby. Ini loh baby, anak-anak ada masukan yang kayak gini gitu kan. Dan kita kan memang aku harus ngomong gimana lagi ya? Emang melalui semuanya tuh dengan ya sesuai dengan ini aja kan ya. Prosesnya aja gitu. Jadi iya, jadi nggak berusaha meyakinkan juga, nggak berusaha apa juga gitu loh. Kalau aku sih ya gitu, nggak terus baby juga jadi baik-baik gitu loh. Pada saatnya memang baby harus marah ya marah gitu kan. Tapi kan marahnya ada alasan gitu kan ya. Ya kan nggak mungkin juga gitu loh kita mau ngebaikin anak kayak padahal dia melakukan kesalahan gitu ya. Jadi kan itu yang orang bukan orang normal ya, maksudnya orang kebanyakan lakukan gitu kan ya. Kalau anaknya salah ya harus ada konsekuensinya yang harus dia terima gitu kan. Betul. Iya, jadi ya wajar aja kan gitu loh. Tapi kan emang agak susah ya baby ya, karena kalau misalnya bapak tiri yang marah itu artinya jadi bapak tiri yang jahat. Nah, betul. Itu artinya adalah ciri-ciri mau ngerebus anak gitu. kan orang melihatnya seperti itu gitu kan. Tuh kan udah gue bilang gitu loh. Iya kan? Ya benar artinya kadang-kadang balik lagi, kadang-kadang susahnya tuh regardless of the disability, tapi situasinya justru yang membuat gue sebagai bapak sambung tuh agak susah gitu. Untuk mengambil keputusan, apalagi ketika berbicara tentang ngedidik anak di rumah gitu ya, yang ngedisiplin lah ya, ngedisiplin gitu kan. Kadang-kadang kan orang ngelihatnya kan di luar kelihatannya keras gitu, mereka nggak tahu apa yang terjadi di dalam gitu kan, tapi mereka kan menilainya selalu seperti itu gitu. Dan anak-anak juga, tapi kayaknya selama ini juga pernah cerita nggak sih sama baby? Apa itu? Mereka sekarang punya bapak yang seorang tunanetra, apa yang mereka rasain? Pernah sharing nggak sih ke baby? Mereka
kalau mereka sharing tuh enggak gitu loh, cuma one day nih ya namanya ibu-ibu kan ya, suka curious aja gitu kan, suka kepo kalau kata anak sekarang kan. Aku pernah nanya gitu kan ke mereka, malu nggak gitu loh punya daddy tunanetra? Enggak gitu loh. Terus aku nanya juga apa, karena kan kayaknya baby pernah ya ke sekolahnya kakak atau Terus abang. kalau kakak pernah Iya. ngambil rapot ke Sekolah abang juga kan? berapa kali ya? Paling Iya. sering di sekolah Iya. abang. Nah, apa sih namanya? Malu nggak kalau dedinya datang? Enggak gitu loh. Terus kalau teman-temannya nanya, kakak jelasin, gitu loh. Jadi, fine. Aku kan cuma mau ngecek aja gitu kan. Yeah. Kadang-kadang kan anak-anak nih mungkin dia nggak mau bercerita gitu loh, mungkin karena nggak enak. Ini suami ibunya gitu kan ya. Nah, aku berusaha aja gitu loh untuk menggali informasi gitu dari mereka, tapi mereka fine aja gitu kan ya, nggak ada masalah gitu loh. Malah sekarang kan itu baby yang bisa ceritain, kayak si abang kalau ada apa-apa dia lebih suka cerita ke baby daripada ke aku, mungkin karena cowok ya, anak cowok gitu kan. Ada apa-apa ngomongnya ke daddy, ya kan. Kakak apa kalau udah menyangkut beli-belian langsung iya kan, langsung ke daddy. Dan itu lebih gampang mereka lakukan ke baby gitu loh, daripada ke aku sendiri atau even ke bapaknya mereka gitu loh. Dan balik lagi, aku juga nggak pernah buat-buat. Artinya ya udah, role as a father itu apa, itu yang aku lakukan gitu kan. Sejauh mana yang bisa aku lakukan ya aku lakukan. Kalau misalnya bagian yang ngambil rapot ya ngambil rapot gitu ya. Spend sometimes sama mereka, ya udah, mau ke Gramedia, mau berenang, cari buku, nonton ke mall gitu kan. Sampai kakak pun pernah bilang gitu apa sama aku, kita lagi jalan di Epicentrum waktu itu, terus kakak bilang, "Dad, kayaknya satu-satunya orang dengan disabilitas di Lombok ini yang jalan ke mall cuma Daddy doang deh." Terus ya aku bilang gitu ke kakak bahwa going to a mall itu buat Daddy bukan sekedar going to a mall, tapi memang spend waktu gitu sama kalian, sama semuanya. Dan menurut gue ini juga satu hal yang mungkin butuh pengorbanan dari lo yang punya disabilitas untuk bisa ke satu tempat dengan anak-anak lo gitu ya. Mungkin ada yang, gue nggak tahu, mungkin ada yang pakai kursi roda, ya mungkin lo harus naik taksi untuk nganter anak lo atau apa. That cost a lot, ada expense yang memang harus dikeluarin. Tapi menurut gue sekali dua kali lo perlu melakukan itu supaya lo punya waktu juga dengan anak lo, dan anak-anak lo juga jadi tahu gitu bahwa bokap gue atau ibu gue atau bapak gue, meskipun dia punya disabilitas, dia punya caranya sendiri untuk mendekatkan dengan anak. Itu nanti akan tahu sendiri kok gitu apa namanya, dan caranya mungkin beda-beda ya gitu. Lo juga nggak perlu harus ngambil rapot juga enggak, tapi komunikasinya gimana dengan anak itu yang harusnya sekali lagi dibangun juga gitu antara anak sama orang tua, sehingga lo bisa ngebongkar mitos yang ada di sekitar anak-anak lo juga gitu kan. Iya, ya komunikasi pokoknya kan. Komunikasi juga gitu. Karena gue juga yakin juga sih pasti ada 1-2 dari anak-anaknya itu yang bilang, bapak lo tukang pijet ya gitu. Tapi ketika muncul gue dengan rambut merah, ya pokoknya dengan gaya gue lah gitu, orang yang jadi kayaknya dia bukan tukang pijet deh gitu kan. Gitu. Balik lagi, bukan untuk pamer-pameran, tapi memang sesuatu yang harus dilakukan aja gitu. Ini sekarang malah kan kalau baby pulang ke rumah gitu kan, aku malah bukan ngerasa terasing sih, aku jadi kayak roaming sendiri gitu loh. Karena film ya kan, musik itu rata-rata baby, kakak, abang itu hampir sama semua seleranya. Kakak jauh. Ya kalau musik kan, kalau musik. Tapi kalau film kan ya nyambung. Jadi kalau pada saat udah ngumpul rame-rame, terus ngomongin film yang gue nggak ngerti sama sekali, gitu kan, atau ngomongin bintang lah, galaksi lah,
apa kek gitu kan. Aku tuh yang roaming sendiri kan, akhirnya aku main Toy Blast ya. Jadi aku main game aja gitu loh, karena aku roaming gitu kan. Jadi kan sekarang malah lebih itu, kayak Baby juga jadi banyak tahu K-pop-K-popan ya. Iya kurang lebih. Blackpinknya mau tahu dah sekarang. Aku tuh kan, SNSD, soalnya aku kan pernah nanya, saya tahu. kok Baby tahu sih gitu kan. Ya kan gue punya anak perempuan yang suka banget sama K-pop katanya. Jadi dia belajar Bapak. gue aja nggak ngerti. Tapi pusing sih gue, cuman ada aja dorongan untuk apa sih K-pop tuh, pengen tahu aja gitu loh. Iya, biar bisa ngobrol. Biar ya. bisa at the end, balik lagi, gue juga ternyata ada beberapa hal yang gue suka, kayak misalnya sekarang ada ketemu tuh beberapa film Korea apa kayak Squid Game gitu ya, terus yang Nonton akhirnya. ini akhirnya nonton tuh Squid Game, akhirnya nonton. Terus apa lagi ya kemarin dia pokoknya ada beberapa yang Koreaan gitu yang nonton gitu. Terus Naruto gue jadi nonton lagi, jadinya anak gue laki seneng nonton ini nih. Nonton juga. Sekarang lagi mau belajar Pokemon, tapi kayaknya udah gue ketuaan deh buat Pokemon gitu. But again, itu satu hal yang nggak jadi gaya-gayaan, tapi ya cara aja untuk ngedeketin diri sama anak gitu loh. Dan ketika udah sampai batasnya ya udah belajar aja dari anak-anaknya gitu, karena mereka yang lebih tahu at the end. Dan balik lagi, ketika anak sudah nyaman, istri sudah nyaman, ceritanya pasti menyebar, dan itu juga memperbaiki kondisi ya Beb ya. Iya. Kita semuanya juga ya sekarang alhamdulillah kita juga sama orang tuanya Sylvie alhamdulillah sudah clear semuanya. Opa oma juga udah tahu, oh ternyata kita bisa menjalani hidup dengan baik. Nini sama Aki juga udah lebih nyaman gitu kan dengan kondisi kita semua. Jadi ya alhamdulillah semua bisa berjalan. Iya. Gitu. Jadi ini kan kayaknya hampir sejam ya. Ya. Ngomongnya ya, sejaman kita ngomong. Nah, yang mau tanya satu aja. Kesimpulannya dari persoalan masalah apalah itu semua yang timbul karena punya pasangan disabilitas, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Gak ada kan? Gak ada sih sebenarnya, regardless of your disability ya. Komunikasi mau disabilitas atau non disabilitas, at the end komunikasi, cuman topik komunikasinya aja yang berbeda mungkin ya. Itu tadi balik lagi, mungkin harus ngebongkar stigma, harus ngeyakinin keluarga. Lo-nya juga sebagai orang yang punya disabilitas harus tahu gimana lo bisa menjadi pasangan yang baik gitu. Jangan ketika ditanya lo juga gue juga nggak tahu ntar gimana ya kalau ini, ya kelar hubungan lo, bener nggak sih? Iya. Artinya kalau apa tadi Ya, kan cuma Baby, kalau kayak gitu mah nggak usah jadi disabilitas. nah itu Yang non disabilitas juga gue mikir-mikir kalau iya dia kan, ngomong bener kan, gitu lo kerja di mana? Nanti ya kita ini ya. Iya, rezeki itu di tangan Tuhan. Nanti di tangan Tuhan ya balik. Ya itu kan. Oke. Akhirnya orang juga ya nggak yakin juga gitu. Tapi ketika kita tahu siapa pasangan kita tahu siapa diri kita, insya Allah pernikahan kita akan langgeng, jalan Amin. pasti ada. Dan gue tahu case kita pasti berbeda ya Beb ya. Iya. Artinya nggak bisa plek ketiplek lo dengerin kita terus oh ya udah kalau gitu ikutin apa yang dilakukan Jack sama Sylvie. Nggak bisa gitu juga Beb ya. Semua pasti berbeda, semua punya tantangan masing-masing. Jadi makanya sekali lagi gue juga pasti beda-beda. gue ngundang teman-teman untuk komen lagi di bawah kalau lo punya masalah yang serupa atau lo mungkin punya solusi yang berbeda gitu ya, silahkan share di bawah, karena gue sih berharap banget video ini bisa ngasih pencerahan ke banyak orang juga. Dan kita bukan yang terbaik juga gitu ya. Masih banyak lah. Kita juga masih banyak kurang dan mungkin yang kita lakukan juga ada yang keliru. Jadi justru dengan sharing itu bisa saling melengkapi gitu ya, Beb ya. Iya, betul. Baby ada pesan mungkin untuk para pasangan yang memilih untuk hidup dengan disabilitas? Karena saya bukan Sylvia Teguh gitu ya. Jadi kalau aku sih cuma
ini aja ya, teman-teman yang masih berjuang gitu kan, yang mungkin mengalami hambatan-hambatan yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Ya itu dia, komunikasi jangan sampai diikutin ajang pemilihan jadinya miskomunikasi ya kan. Ya itu. Terus ya memang jangan nyerah gitu loh. Pokoknya itu cuma masalah waktu aja sih gitu loh. Yes. Jangan menyerah, jangan gampang terprovokasi. Ya. Iya. Itu paling penting loh. Iya. Itu paling penting. Iya makanya gitu. Jadi emang harus sama-sama yakin aja sih. Jadi kalau misalnya sudah sama-sama yakin, itu jalannya pasti ada. Mau jalan itu berbatu-batu ya kan, berkelok-kelok, nikung tajam, tetap dia ada, tetap pasti ada jalannya. Ya. Ya. Nah, yang kalau misalnya kurang yakin, ya pastiin kurang yakinnya tuh sebelum ada ikatan gitu. Ya. Ya. Jangan udah ada ikatan baru nggak yakin. Betul. Ya. Dan ya bikin keputusan sebelum lo punya ikatan tuh sangat sangat penting ya, karena lo juga sebenarnya nggak harus maksain juga untuk kalau misalnya memang lo nggak yakin sama pasangan lo atau sebaliknya gitu ya, ya udah gitu, karena emang landasannya harus itu sih Beb ya. Iya. Harus yakin dan harus kenal satu sama lain dulu, kalau enggak emang akan lebih susah gitu. Semangat. Semangat buat teman-teman juga, komen di bawah lagi kalau apapun yang lo alamin, lo bisa share di bawah. Thank you banget baby, aku senang bisa bikin vlog ini akhirnya. Sama-sama Pak Jaka, terima kasih. Kita suami istri kok. Kita bisa kis-kisan kayak gini boleh lah. Nah, thank you banget udah sama kita sampai di akhir video ini. Ini kayaknya salah satu video gue yang paling panjang. Biasa like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dan dengan mereka, dan kita akan kembali dengan video-video yang berikutnya. Bye bye. Bye.